Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 3333230075. Saya dari kelompok 15 shift 2 di tutorial atau praktikum statistika 1. Di sini saya akan membacakan tugas mingguan di shift 2, yaitu sebuah perusahaan produksi elektronik memiliki mesin otomatis yang memproduksi 20 unit komponen per jam. Probabilitas bahwa sebuah unit komponen memiliki cacat adalah 0,05. Jika mesin beroperasi selama 1 jam dan memproduksi 20 unit, berapa peluang bahwa terdapat tepat 2 unit komponen yang cacat? Di sini ya, saya akan menggunakan distribusi binomial. Kenapa? Karena di sini menggunakan probabilitas yang tetap pada setiap percobaannya. Jadi untuk number S-nya ini adalah peluang yang ingin kita cari 2 unit yang cacat gitu. Dua. Terus untuk terian ini ada 20. Itu berapa kali produksi atau percobaan pertama sampai 20 ini terjadi dua ini jadi 20. Terus untuk probabilitasnya ini 0,05. Dokumennya ditulis false saja. Nah, ini untuk sama dengan binom dis. Terus kita klik number S berapa yang ingin kita cari, betul berapa peluangnya. Terus trial di koma, terus si probabilitas titik koma, dan kumulatif terus enter. Jadi peluang terdapatnya 2 unit komponen yang cacat itu sebesar 0,188676801, atau peluang terdapat 2 komponen yang cacat itu 18,86%. Jadi kemungkinan dua unit komponen cacat itu sangat kecil. Setelah kita masuk ke RStudio nomor 1 ini, saya sudah membuat notesnya. Kita masukin aja. Oh ya, untuk sebelum kita masukin sintaks ini, kita install dulu package-nya itu dengan yang ini, install package distr. Oke, itu sih kan. Kita copy aja yang tadi yang di note ctrl-v. Nah, untuk distribusi binomial ini adalah n-nya ini berapa banyak percobaan yang dilakukan, yaitu berapa unit yang diproduksi itu 20. Terus untuk peluangnya itu 0,05. Terus yang x-nya ini sebanyak yang ingin kita cari ini 2 kemungkinan cacat. Terus kita bikin sintaksnya itu dengan ini untuk ininya untuk ngeprintnya nanti di sini ada debinom. Terus X75 ini adalah ini komponen yang ingin diharapkan. Terus N ini peluang. Terus untuk N ini berapa banyak percobaan. Terus N ini peluang. Setelah itu kita print aja dengan masukin pendeskripsian yang ada di atasnya. Terus kita pilih run. Run. Oke, jadi peluang ini sama sebenarnya Excel itu 0,1886768. Jadi peluangnya ini adalah 18,86% gitu dalam 2 produk yang cacat. Jadi kemungkinan kecil nih produk itu akan cacat. Oke, jadi yang selanjutnya soal nomor 2. Dalam sebuah perusahaan layanan pelanggan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan panggilan keluhan dari pelanggan adalah 8 jam. Jika rata-rata panggilan keluhan adalah 0,5 per jam, berapa peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketika pada jam ke-10? Nah, di sini kita akan menggunakan distribusi binomial negatif. Kenapa? Karena di sini kita ingin menentukan suatu sukses yang ke berapa pada percobaan yang keberapa gitu. Jadi di sini kita ingin menentukan panggilan ketiga nih pada percobaan ke-10 berapa sih peluangnya. Nah, untuk yang X-nya ini adalah berapa kali si percobaannya itu. Yang ini adalah 10 kali nih dalam jadi jam ke-10. Jadi percobaannya 10. Terus number S-nya ini K-nya ini adalah eh, kesuksesannya keberapa gitu yang ketiga. Nah, untuk number F-nya ini adalah kegagalan si kesuksesan ini kan 10 percobaan, otomatis kegagalannya itu 10 kurang 3 yaitu 7. Nah, untuk probability ini 0,5. Itu sama kayak rata-rata tadi. Itu kumulatifnya ini kita tulis false aja. Nah, untuk ininya rumusnya ini sama dengan eh naik binom bis terus number F kita klik ini, terus titik koma number S titik koma terus probability titik koma terus kumulatif. Probability, oke, just enter. Nah, jadi peluang eh, terjadinya panggilan ketiga di eh, pada saat jam ke-10 yaitu 0,035, atau bisa dibilang yaitu 3,5%. Jadi ini masih sangat kecil ya untuk terjadinya panggilan ketiga di jam ke-10.
Selanjutnya kita ke RStudio. Nah, sini saya sudah menulis sintaksnya, kita copy aja. C. Oke, kita copy, kita masukkan ke ini untuk sama yang tadi ini untuk K ini sukses panggilan K ini untuk mendefinisikan si panggilannya ini yang keberapa gitu itu yang ketiga. Terus yang X ini percobaan keberapa sih? Yang percobaan ke-10. Terus yang ini P ini ada peluang. Terus kita masukin aja DN distribusi binomial negatif. Terus yang ini masukin aja X definisi X dikurangi K. Jadi sukses dikurangi si panggilan yang keberapa percobaannya yang berhasil. Terus kita masukin lagi yang ingin kita cari panggilan ketiga, terus peluangnya. Terus kita langsung print aja. Ctrl F. Oke, nah sama hasilnya dengan si Excel tadi yaitu 0,03515625. Jadi peluang untuk terjadinya panggilan ketiga di jam ke-10 itu yaitu 3,5%. Jadi masih sangat kecil terjadi. Jadi kemungkinan masih sangat kecil terjadi. Nah, untuk yang soal nomor 3. Sebuah perusahaan memiliki 30 mesin produksi di mana 8 mesin telah mengalami kerusakan dalam 2 bulan terakhir. Dalam upaya pemeliharaan, 10 mesin akan dipilih secara acak untuk diperiksa. Berapa peluang bahwa dari 10 mesin yang dipilih terdapat 4 mesin adalah mesin yang telah mengalami kerusakan. Di sini kita akan menggunakan distribusi probabilitas hypergeometrik. Kenapa? Karena di sini adalah mengambil secara acak gitu, sampelnya secara random. Jadi kita mengambil hypergeometrik. Untuk sampelnya ini, S ini berapa sih yang ingin kita tahu gitu. Probabilitasnya itu si 4 ini nih, 4 mesin yang telah mengalami kerusakan. Kita 4. Terus number sampelnya ini adalah sampel yang diambil dari si populasi yaitu 10 nih, yang ini 10 mesin. Terus populasinya ini yang diambil setelah di populasi ini berapa? Jadi kan 8 loh. 8 kerusakan jadi diambil ini 8. Nah, untuk number popnya ini si populasinya ini. Jadi populasi ini dalam satu perusahaan ada 30 tadi. Nah, untuk kumulatif ini kita tulis Fox. Nah, untuk hasilnya ini kita masukin sama dengan hypergeom. Hypergeom kita tab. Nah, ini kita masukin sampel titik koma, number sampel titik koma, terus population titik koma, terus ada number population. Kita ketik terus titik koma terus ke kumulatif. Oke, kita klik enter. Nah, ini adalah hasil dari probabilitas si berapa 4 mesin yang mengalami kerusakan dari 10 yang dari 30 populasi, 8 mesin yang rusak, terus diambil 10 secara acak. Terus dari 10 itu peluang 4 mesin yang mengalami kerusakan itu sebesar 0,1738362 atau bisa dibilang 17,38%. Jadi masih sangat kecil sih. Tapi lumayan agak tinggi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi untuk yang RStudio kita langsung copy aja dari notes yang saya buat itu distribusi hypergeom. Nah, kita Ctrl V. Oke, nanti ini adalah N ini jumlah mesin yang itu. Jadi dalam populasi itu ada 30 mesin. Terus K-nya ini jumlah mesin yang rusak gitu dalam populasi itu ada 8. Terus yang N ini ada jumlah mesin yang diambil nih dari populasi secara acak itu 10. Terus X ini yang kita ingin cari gitu. Jadi ada 4 berapa kemungkinan 4 mesin yang rusak itu berapa sih peluangnya? Nah, terus kita hypergeom, kita masukin aja ininya peluang disebutnya di hyper nih X masukin jumlah mesin yang mengalami kerusakan yang kita cari, terus masukin jumlah mesin dari populasi, terus dari dari eh, dari sampel yang diambil dari populasi, terus masukin lagi si N 0,7-nya yaitu jumlah mesin produksi, terus dikurangi dengan si ini si K ini si yang rusak, terus dimasukin N ini yaitu N jumlah mesin yang ingin diambil secara acak dari populasi. Nah, terus kita print TTR. Nah, ini hasilnya sama yaitu 0,17382 yaitu sekitar 17,38% peluangnya. Jadi masih kemungkinan kecil terdapat 4 mesin yang mengalami kerusakan. Kita lanjut ke soal yang nomor
Pad itu. Sebuah perusahaan mengirim 120 paket dalam suatu hari kerja. Paket-paket tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu 40 paket elektronik, 50 paket pakaian, dan 30 paket makanan. Jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang bahwa 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan. Di sini kita akan menggunakan distribusi multinomial karena di sini adalah percobaannya itu juga cuma satu kali, jadi ada tiga, yaitu lebih dari dua, jadi kita menggunakan distribusi multinomial. Nah, untuk yang X ini adalah si berapa 5 paket ini. Jadi yang ingin kita inginkan itu yang pertama ini 5 paket elektronik, 7 paket pakaian, dan 3 paket makanan. Nah, untuk peluangnya ini adalah dari si paket-paket yang dikategorikan ini yaitu 40, jadi 40 per 120. Ini kasih sama dengan kita. Terus yang ini yaitu 50. Kalau dibagi 120. Terus yaitu eh yang ini yaitu si 30 dibagi 120. Ini kita langsung aja nih, total alt sama dengan yang bawah juga sama, alt sama dengan enter. Oke, ini sudah ada isi peluang sama si X-nya. Selanjutnya kita langsung masukin rumus di sini. Ini sama dengan multinomial terus number satu titik koma dua titik koma terus yang ini. Oke, enter. Oke, jadi terus selanjutnya ini adalah P1 dipangkatin dengan X1. Terus yang ini P2 dipangkatin dengan si X2. Terus yang ini P3 dipangkatin dengan X3. Terus kita enter. Nah, di sini kita sama dengan kita kali semuanya. Yang ini kali semua. Jadi ini kali kali ini kali ini kali ini. Terus kita klik enter. Jadi untuk peluang eh, banyaknya 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan itu sebesar 0,0505297, atau bisa dibilang yaitu 5,05%. Jadi masih sangat kecil terjadi peluangnya 5 paket alat elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan. Selanjutnya kita ke Art Studio, kita copy dulu yang ini, nah, masuk Art Studio. Nah, untuk yang model ini yang X-nya ini adalah jumlah conversion setiap kategorinya itu 5, 7, sama 3. Terus size-nya ini, ukurannya ini adalah jumlah percobaannya itu tadi ada berapa tadi ya? Tadi itu ada 15. Terus yang ini ada peluang masing-masingnya itu, yang untuk yang 5 ini peluangnya 0,33333. Terus yang 7 ini peluangnya 0,416667. Terus yang 3 ini peluangnya 0,25 gitu. Nah, terus perubahan ini masukin aja. Ini adalah pendefinisian. Terus kita strip, kurang dari strip. Terus di multinom. Terus kita masukin X. Ini yang pertama XML. Ini jumlah keberhasilannya masukin. Terus ukurannya, jumlah total perubahan. Terus sama peluangnya. Terus kita langsung di print aja. Ctrl enter. Nah, ini hasilnya sama, yaitu peluang terjadinya 5 elektronik, 7 pakaian, dan 3 paket 7 pakaian dan 3 paket makanan itu sebesar 0,050 atau 5,05%. Jadi masih sangat kecil terjadinya peluang tersebut. Jadi oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya tutorialkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.